Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya tentang apa itu keluarga, saya yakin Bapak Ibu dan anak-anak semua pasti bisa menjawabnya. Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Di dalam keluarga itu ada papa, ada mama, juga ada anak-anak. Bunda Pendeta mau tanya untuk anak-anak, siapa anak tunggal di dalam keluarga? Ada? Siapa yang punya satu saudara? Angkat tangan tinggi. Ya. Kalau di rumah yang sering marah-marah papa atau mama? Siapa? Mama. Papa tidak pernah marah Oh, luar biasa ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap keluarga yang baru dibentuk pasti merindukan kehadiran seorang anak. Setiap orang tua, papa dan mama, pasti mengerti tentang tugas dan tanggung jawab iman mereka terhadap anak-anak. Semua orang tua pasti memahami dengan benar bahwa anak adalah anugerah. Anak adalah titipan. Anak adalah berkat. Anak adalah hadiah dari Tuhan yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus dididik dengan baik dan benar, yang harus diasuh dan juga dibesarkan dengan baik dalam kehidupan keluarga itu. Tanggung jawab ini jangan diabaikan. Tanggung jawab ini jangan disepelekan. Tanggung jawab ini jangan dianggap biasa-biasa saja. Karena Tuhan mau supaya kita sebagai orang tua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ingat bahwa nilai keteladanan hidup yang baik harus mampu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, bukan hanya lewat teori atau hanya lewat kata-kata saja, tetapi harus melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan nyata setiap hari. Supaya apa? Supaya nilai-nilai hidup yang baik yang kita terapkan bagi anak-anak kita dapat menuntun mereka menuju masa depan yang lebih baik. Orang tua harus mampu memperkenalkan kepada anak-anak siapa Tuhan yang mereka imani. Orang tua harus mampu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mendengar tetapi juga menjawab suara Tuhan. Orang tua harus mampu mengajak mereka untuk mendekatkan diri melalui jam-jam ibadah di tengah-tengah persekutuan jemaat. Dengan demikian, kehidupan anak kita akan lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks bacaan ini, Samuel walaupun ia masih kecil, tetapi sangat peka dengan mendengar suara Tuhan yang memanggilnya. Awalnya Samuel berpikir yang memanggilnya adalah Imam Eli. Ternyata bukan. Suara itu adalah suara Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, semua kita pasti mengerti ketika mendengar suara orang yang memanggil kita. Itu pasti ada tujuannya. Samuel dipanggil Tuhan karena ada rencana Tuhan bagi umat Israel, tetapi juga bagi keluarga Imam Eli. Proses pemanggilan Samuel ini terjadi pada masa bangsa Israel dilanda kekeringan yang sangat dahsyat. Salah satu penyebab kekeringan rohani di Israel pada masa Samuel adalah
akibat dari kepemimpinan yang lemah. Dalam hal ini Imam Eli tidak mampu untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Anak-anak dari Imam Eli hidup jauh dari kehendak Tuhan yang membawa dampak buruk bagi kehidupan umat Israel. Lalu kemudian moral umat semakin bobrok. Umat cenderung menjalankan ibadah hanya sebagai sebuah ritual tanpa pemaknaan dan penghayatan yang mendalam tentang Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari proses pemanggilan Samuel ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kepekaan terhadap panggilan Tuhan seperti Samuel mengingatkan kita sebagai orang tua maupun gereja untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mengenali dan meresponi panggilan Tuhan. Dalam konteks masa kini, panggilan Tuhan bukan hanya dalam bentuk seperti pengalaman Samuel. Panggilan dalam konteks masa kini bisa diartikan berupa segala ajakan untuk berbuat baik secara nyata. Dalam hal ini kita mengajak anak-anak kita untuk sekolah minggu, mengajak anak-anak untuk hidup tertib, untuk hidup dalam sopan santun, dan lain sebagainya. Kepekaan anak-anak untuk menjawab atau merespon panggilan itu akan sangat bergantung kepada peran orang tua dalam memberi teladan. Nah, dalam bacaan ini orang tua Samuel, Elkana, dan Hana berhasil menjalankan perannya dengan baik, sehingga Samuel benar-benar punya kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini nampak juga peran pembimbing rohani bagi Samuel, yaitu Imam Eli, meskipun ia memiliki kelemahan. Berfungsi sebagai mentor yang membantu Samuel memahami panggilan Tuhan atau menjawab suara Tuhan yang memanggil. Bukti ini memperlihatkan betapa pentingnya peran pembimbing dalam mengarahkan anak-anak. Pada masa kini, pembimbing rohani kita adalah semua yang terlibat dalam pembentukan moral dan spiritual anak. Dalam hal ini para pendeta, majelis jemaat, dan juga guru-guru sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak perlu sebuah teladan dan perlu untuk diajarkan untuk mengenali dan merespon panggilan Tuhan dalam hidup setiap hari. Orang tua memiliki peran penting sebagai teladan dalam membentuk kepekaan anak terhadap panggilan itu, seperti yang dilakukan oleh Elkana dan Hana kepada Samuel. Para pembimbing rohani, kita semua punya tanggung jawab untuk membantu anak-anak kita untuk memahami panggilan Tuhan, walaupun kita memiliki kelemahan seperti yang dialami oleh Imam Eli. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mencintai anak-anak kita, mari kita mendidik mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan ini saya mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyelesaikan rencananya. Tidak pandang dia adalah orang tua, dia adalah orang muda, dia kecil atau besar, dia punya pendidikan yang baik atau tidak, dia punya status sosial yang bagus atau tidak. Tetapi kalau Tuhan mau pakai dia untuk melayani Tuhan, Tuhan mau pakai dia untuk apa saja, yang pasti tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana itu. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.